Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qoribnya. Kita masuk ke sunnah berikutnya tanpa banyak muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa takhlilul lihyati al-kasati bimusallasatin minar rajuli. Sunnah wudhu berikutnya adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Caranya itu dilakukan sebanyak 3 kali dari seorang laki-laki. Amma lihiyatur rajuli al-khafifatu wa lihiyatun mar'ati wal khunsa fayajibu tahliluhuma. Adapun kalau jenggotnya laki-laki itu tipis, begitu juga jenggotnya perempuan dan wandu, maka tidak sunnah lagi, tapi wajib untuk menyela-nyela kedua jenggot orang tadi, yaitu laki-laki dan perempuan, begitu juga wandu. Karena bagian jenggot, kalau misalkan jenggotnya tipis, itu masih dalam kategori bagian wajah, ya. Kemudian wa kaifiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Adapun untuk cara menyela-nyela jenggot adalah orang laki-laki tadi memasukkan jari-jarinya dari bagian bawah jenggot. Itu saja yang akan kita bahas di video kali ini. Kita masuk ke analisis i'rabnya. Wa tafdhilul lihyati wongnya wa ataf jelas tahlilul lihyah adalah ma'tuf alainya lafaz sebelumnya yaitu lafaz mashu jami'il udunain. Di sini berupa ataf tahlil sebagai mudhof, al-lihyah sebagai mudhof ilaih. Tahlil adalah masdar dari khallala yukhallilu, tahlilan. Kemudian al-lihyah adalah mudhof ilaih yang berupa isim jamid. Kemudian al-katsati menjadi sifat dari lafaz al-lihyati. Ini kalau saya cek untuk singgotnya, lafaz al-katsatu kalau misalnya dibaca rafa ya. Itu saya cek di Google itu adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Tapi saya belum tahu apa fi'ilnya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Seperti itu. Dan di sini sifat musyabbahah sama-sama ma'rifat, sama-sama dibaca jar, sama-sama mu'annas dan sama-sama mufrad. Kemudian bimusallasatin jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz musallasatin yang berupa isim mufrad atau senggotnya di sini bimusallasatin ya, berarti dia isim maf'ul dari sallasa yusallisu taslisan taslisatan taslasan tislasan musallasan fa huwa musallisun wadaka musallasun. Gitu. Cuma di situ ditambahi ta ya. Ditambahi ta. Nggak tahu ini taknya itu tak muannas atau tak apa. Yang pokok di situ ditambahi ta. Nanti kalau bisa cari sendiri taknya ini tak apa. Seperti itu. Dan untuk faedah baknya, nah ini lagi-lagi saya harus memutar otak untuk mencari faedahnya ini apa. Mungkin baknya di sini punya faedah ilsok ya. Karena kalau saya lihat di Jami'ud Durus, kalau menurut Imam Sibawayh, faedah bak itu ya hanya ilsok saja, nggak ada yang lain. Ya, jadi saya berpendapat mungkin saja ini punya faedah ilsok gitu ya. Kemudian minar rajuli jar majrur lagi, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafaz ar-rajuli yang berupa isim mufrad atau senggotnya adalah isim jamid itu. Nah, untuk minnya di sini dia itu punya faedah bayanul jinsi ya. Ya. Jadi basuhan sebanyak 3 kali tadi itu berasal dari laki-laki. Kalau diartikan versi mentahnya seperti itu. Cuman saya kembalikan lagi kepada kalian gitu ya. Itu minnya punya faedah apa? Itu. Amma lihiyatur rajuli. Amma merupakan huruf syarat dan dia punya makna mahma yaku atau mahma yakun min syai'in. Ya, sebagaimana bait alfiyah amma kamahma yaku min syai'in wafa lidin widil wiha wujuban ulifa. Kalau mubtada'nya itu ada amma, ya huruf syaratnya itu amma, maka nanti khobarnya itu ada tambahan fa. Gitu. Kemudian lihiyatur rajuli adalah mubtada atau di tempatnya yang menjadi mubtada itu lafaz lihiyatunya saja. Yang jadi mubtada itu mudhofnya. Di sini berupa idhofah, lihiyatu sebagai mudhof, tarajuli sebagai mudhof ilaih. Di sini keduanya sama-sama isim jamid ya. Lihya isim jamid, tarajul juga isim jamid. Kemudian al-khafifatu menjadi sifatnya lihiyatu. Lihiyatu rajul ya. Kembali ke lafaz lihiyatunya, bukan sifat dari ar-rajulnya gitu ya.
Nah, di sini segornya al-khafifatu itu adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Ya, di situ karena sifat dari ya maka ada tambahan tak, ya, tak marbutohnya, al-khafifatu. Berhubung man'ut atau mausufnya dibaca rafa, maka di sini lafadz al-khafifatu sebagai sifat juga dibaca rafa. Seperti itu. Kemudian walihiyatun mar'ati, wawunya waw athof. Lihiyatun mar'ati adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafadz lihiyatul rajuli. Berhubung maktuf alihnya dibaca rafa, maka lafadz lihiyatul mar'ati yang sebagai maktuf juga dibaca rafa. Ada rafanya menggunakan dhamma pada lafadz lihiyatu pada mudhofnya. Ya, di sini berupa idhofah, lihiyah mudhof, al-mar'ah mudhof ilaih. Lihiyah isim jamid, al-mar'ah juga isim jamid. Itu. Saya percepat. Wal hunsa, wawunya waw athof, al hunsa adalah maktuf, untuk maktuf alihnya adalah lafadz al-mar'ati. Berhubung maktuf alihnya dibaca jar, maka al-hunsa di sini juga dibaca jar. Tapi tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Karena lafadz al-hunsa adalah isim maksur. Dan isim maksur itu semua tanda i'rabnya adalah harokat yang dikira-kirakan. Sebagaimana bait alufiyah, fal awalul i'rabu fihi kudiro jami'uhu wa huwa alladzi qad kusira. Seperti itu. Untuk senggot al-hunsa yang lain adalah iseng jamid. Kemudian fayajibu takhliluhuma, fa-nya merupakan fa jawab, kemudian yajibu takhliluhuma adalah jumlah yang menjadi khobarnya lihiyatur rajuli. Ya, jumlah yajibu tahliluhuma ini adalah jumlah fi'liyah yang mahal rofa. Karena menepati posisinya khobar. Khobar itu umumnya rofa. Seperti itu. Nah, kalau khobar yang berupa jumlah ini kita preteli satu persatu, yajibu adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Ya, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab ia tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian tahliluhuma adalah fa'ilnya yajibu, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafadz tahlilu pada mudhofnya saja. Berarti yang jadi fa'il itu lafadz tahlilu, yang huma tidak. Kalau di kitab-kitab i'rab yang lain. Nah, di sini berupa idhofah, ya, tahlilu sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Tahlil masdar dari khalala yukhalilu, huma isim domir yang mahal jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Sebentar, ini jam berapa ya? Bentar lagi saya pikir. Kita percepat. Titik. Wa kaifiyatuhu. Wawunya waw istighnaf. Kaifiyatuhu adalah mubtada, dibaca rafak, tanda rafaknya menggunakan dhammah pada lafadz kaifiyatu pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, kaifiyatu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Kaifiyah itu adalah masdar sinai, yaitu sebuah lafadz yang ditambahi ya musyaddadah, yang ditasydid, kemudian ditambahi ta marbuthah. Kemudian hu adalah mudhof ilaih yang berupa isim dhamir, maka hu ini fi mahalli jarrin. Kemudian ayyudkhila ar-rajulu. Ya, jumlah ini jumlah ini adalah khobarnya kaifiyatuhu. Ya, ya, berhubung ini adalah jumlah yang menjadi khobarnya kaifiyatuhu, maka jumlah ini fi mahalli raf'in. Nah, kalau jumlah ini kita preteli satu persatu, an merupakan huruf nasab atau amil nasab. Kemudian yudkhila adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah sebab fi'il mudhari' ini adalah fi'il mudhari' yang shahibul akhir kemasukan amil nasab an. Kemudian ar-rajulu menjadi fa'il dari yudkhila, dibaca rafa, jelas tanda rafanya dhammah sebab ar-rajul isim mufrad dan isim jamid. Lafadz ayyudkhila dia adalah masdar muawwal, yaitu fi'il mudhari' yang kemasukan an. Kemudian asofiahu adalah maf'ul bih dari yudkhila, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafadz asofiah pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah, ya, asofiah sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Asobi itu merupakan jamak dari usbuk, jari-jari, kemudian hu isim dhamir yang mahal jar. Kemudian min asfalin lihiyati jam majrur, huruf jarnya min majrurnya adalah lafadz asfali. Kalau di kitab i'rab yang lain. Sedangkan alihiyati itu tidak, tapi posisinya sebagai mudhof ilaih. Min di sini punya faedah ibtidaul makan, permulaan lokasi. Gitu ya. Asfalil lihiyati idhofah, asfali sebagai mudhof, alihiyati sebagai mudhof ilaih. Asfali adalah sifat yang mengikuti wazan af'alu, tapi berhubung dia diidhofahkan ke lafadz alihiyati, maka tanda jarnya kembali ke settingan pabrik, yaitu menggunakan kasroh. Kemudian alihiyati adalah isim jamid yang posisinya sebagai mudhof ilaih. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk
Penjelasan selanjutnya mengenai sunnah wudhu berikutnya yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.